Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi saya ya, yang kedua ya, topiknya masih tentang telemedicine, yaitu manfaat dan tantangan telemedicine. Jadi ini kelanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya itu telemedicine dilihat dari Permenkesnya ya. Jadi kemarin kita melihat persyaratan telemedicine ya, baik itu persyaratan tenaga medisnya, persyaratan sarana dan prasarananya, kemudian persyaratan institusi atau rumah sakitnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya adalah tentang manfaat dan tantangan telemedicine. Nah, kemudian untuk manfaatnya telemedicine itu sendiri adalah yang pertama mengurangi kekurangan, mengatasi kekurangan staf medis ya dalam hal ini terutama dokter ya. Jadi eh, termasuk kalau kita melihat bahwa keberadaan dokter ya terutama dokter spesialis ya di Indonesia itu masih sangat kurang ya. Jadi dan mereka mungkin tidak atau belum mau atau tidak bisa belum bisa ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi kebanyakan dokter itu apa namanya itu masih berdomisili atau berpraktek di eh, kota besar ya, kebanyakan kota besar sehingga dengan adanya telemedicine ini maka dokter-dokter yang sudah spesialis ya atau dokter-dokter konsulen ini akan bisa memberikan konsultasi dari jarak jarak jauh ya terhadap dokter-dokter yang ada di tempat-tempat terpencil ya sehingga kekurangan dokter itu bisa diatasi ya kekurangan dokter spesialis itu bisa diatasi. Dan yang kedua berkaitan dengan yang di atas adalah mengatasi tantangan demografi ya. Jadi tantangan demografi maksudnya ini demografi ada yang namanya usia ya, ada yang namanya usia atau umur. Jadi yang dimaksud dengan demografi di sini adalah bertambahnya populasi orang usia lanjut ya di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu populasi orang usia lanjut selalu bertambah. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa orang yang usianya sudah lanjut itu mungkin dia mengalami kendala ketika dia akan mengunjungi layanan kesehatan secara fisik ya. Jadi ini akhirnya mereka untuk konsultasi ke dokter ya, kemudian untuk apa namanya itu eh, anamnesis oleh dokter ya, diagnosis dan sebagainya itu dilakukan secara dari jarak jauh ya. Mungkin kalau kita bayangkan orang usia lanjut itu ya, karena mungkin dia itu ada kendala fisik, dia mungkin dengan dengan fasilitas Zoom misalnya pertemuan dengan Zoom dengan dokter ya. Jadi Zoom itu kan juga merupakan fasilitas ya yang bisa digunakan untuk telemedicine. Ya, jadi apa namanya itu bisa diatasi ya kondisi usia lanjut. Kemudian yang kedua mengenai geografi, mengenai demografi itu adalah geografi ya, geografi ya. Jadi di Indonesia itu eh, negara kita itu termasuk negara yang sangat heterogen ya geografinya ya, sangat heterogen. Jadi ada yang dari sisi geografi itu sangat strategis ya berada di pusat pelayanan kesehatan ya, ada yang sebaliknya ada yang secara geografi itu jauh di pelosok ya. Jadi di populasi atau orang-orang yang tinggalnya di daerah yang terpencil itu tentunya sulit sekali ya mengakses pelayanan kesehatan yang layak ya. Jadi misalnya ada pasien ya mengalami penyakit-penyakit tertentu ya yang mungkin termasuk langka ya, yang nggak bisa ditangani oleh dokter di daerah situ ya, mungkin penyakit-penyakit yang seperti stroke ya dan penyakit-penyakit gagal jantung itu kan mungkin dokter-dokter di daerah itu masih dokter umum sehingga mereka belum punya kompetensi untuk menangani penyakit tersebut ya sehingga dengan adanya teknologi telemedicine ini ya diharapkan eh, jarak yang terpencil ya atau tempat atau daerah yang terpencil itu bisa dijangkau oleh apa namanya itu layanan dokter ya layanan medis ya dengan cara berkomunikasi lewat jarak jauh ya.
Itu manfaat yang ketiga ya. Kemudian manfaat yang lain adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi. Jadi eh, meningkatkan akurasi layanan kesehatan. Jadi dilihat dari efisiensinya itu kan cepat ya. Jadi misalnya kita dokter mau menanyakan tentang foto ya, foto seorang pasien ya, misalnya foto toraks seorang pasien ya. Kemudian dia mengirimkan foto itu ke dokter ya, konsulen ya, kemudian dokter konsulen dengan cepat dia memberikan apa namanya itu diagnosis ya terhadap foto itu ya, dia penyakitnya apa dan sebagainya ya. Ini kan itu efisien ya, jadi tidak harus pasiennya yaitu datang ya ke rumah sakit yang mungkin di luar kota ya, yang dokternya itu mungkin yang di tempatnya nggak ada ya, jadi dia kan itu tidak efisien ya, terlalu lama ya, terlalu apa. Kemudian dari sisi akurasi tentu saja ini lebih akurat ya karena dilayani oleh dokter yang sudah sangat kompeten. Ya, jadi diagnosis-diagnosis tertentu itu kan tidak tidak bisa dilakukan oleh semua dokter ya. Jadi diagnosis-diagnosis penyakit-penyakit yang berat ya, mungkin kanker ya, penyakit-penyakit apa namanya itu eh, penyakit-penyakit jantung ya, kardiovaskuler itu mungkin tidak mudah ya untuk ditangani oleh suatu dokter di satu tempat. Jadi ini ada sisi efisiensi dan ada sisi akurasi ya, sehingga didapatkan pelayanan lebih akurat ya karena dengan orang, ketemu dengan ahlinya ya. Kemudian bisa juga telemedicine ini adalah sarana pendidikan ya bagi tenaga kesehatan. Jadi telemedicine itu seperti yang sudah kami sampaikan kemarin itu tidak hanya antara dokter dengan pasien ya, tapi juga antara dokter dengan dokter ya, antara dokter dengan tenaga kesehatan yang lain ya, mungkin perawat ya, mungkin farmasi dan sebagainya. Jadi dia pembelajaran dokter dan staf medis ya, bahkan antar negara ya, untuk berdiskusi ya, tidak hanya memberi informasi tapi juga berdiskusi ya antar negara atau bertukar opini ya. Jadi ini apa namanya itu menawarkan alat pembelajaran ya, lintas benua ya, bahkan lintas negara ya. Jadi ini tentu suatu hal yang mungkin eh, yang sangat dibutuhkan ya mungkin oleh negara-negara tertentu ya yang pelayanan kesehatannya masih kurang. Kemudian ini melanjutkan yang tadi ya, ini dia ya, jadi dia itu intinya untuk pendidikan gitu ya, intinya untuk pembelajaran ya. Jadi dia apa namanya itu staf medis ya untuk bertemu, belajar dan bertukar pengetahuan. Jadi itu manfaatnya telemedicine itu kalau kita ringkas tadi ya dari atas itu mengatasi kekurangan ya staf medis ya, lanjut usia ya, menangani permasalahan pada lanjut usia yang mungkin ada kendala fisik ya untuk mendatangi pelayanan kesehatan ya, kemudian daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah terpencil di seluruh di Indonesia itu juga masih banyak yang akses ke dokter-dokter spesialis itu masih kurang ya. Kemudian untuk efisiensi dan akurasi ya, dan ketepatan ya, jadi karena kita tidak harus mendatangi tempatnya tapi cukup ya dengan mengirimkan foto ya, maka sudah dapat dilayani ya, dan akurat karena yang menangani adalah dokter yang memang punya kompetensi yang baik ya. Kemudian apa namanya itu sebagai sarana pembelajaran atau pendidikan. Kemudian tantangannya juga banyak ya, selain manfaat juga masih banyak tantangannya ya. Jadi tantangan ini berkaitan dengan manfaat tadi ya. Yang pertama adalah mengenai biaya infrastruktur ya. Jadi mungkin tidak semua rumah sakit ya bisa me- apa itu membangun sistem telemedicine ini karena memang biayanya cukup mahal ya, karena harus ada perangkat-perangkat yang memang canggih ya, seperti perangkat-perangkat internet dan sebagainya ya, komputer ya, kemudian LED yang besar ya dan sebagainya, perangkat lunak ya. Kemudian yang penting juga internet itu juga vital ya, karena tidak semua tempat itu koneksinya itu bagus ya. Jadi yang pertama adalah masalah biaya ya, pengembangan biaya atau pengembangan sistem ya. Dan yang kedua adalah implementasi.
Jadi untuk implementasi ini memerlukan koordinasi, ya. Memerlukan koordinasi antara berbagai pihak. Ya, jadi lintas lintas profesi juga lintas institusi. Ya. Jadi ini banyak tantangannya ya. Kemudian tantangan yang lain adalah bagaimana memahami ya, memberi pemahaman karena telemedicine ini adalah layanan kesehatan yang sifatnya itu sudah maju ya. Jadi bukan layanan kesehatan yang tradisional. Nah, itu juga harus diberikan pemahaman ya bahwa ini timbul masalah, timbul gejolak ya mungkin ya, orang mungkin timbul gejolak dan sebagainya karena eh, masih banyak hal yang belum disampaikan ke masyarakat. Ya, jadi implementasinya ini yang memang tidak gampang ya karena tadi ya karena harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan orang, dengan antar profesi ya, mungkin antara dokter dengan perawat, antara dokter dengan ahli IT ya dan sebagainya itu tantangannya itu di situ ya, tantangan implementasinya ya. Bisa jadi sudah ada dokternya, sudah ada bagian IT-nya ya, sudah ada peralatannya, tapi ketika dilaksanakan, diimplementasikan itu mengalami banyak kendala Mas ya. Kemudian literasi digital ya, ini pada usia lanjut ya. Jadi usia lanjut itu populasinya kan semakin meningkat ya. Artinya telemedicine itu semakin banyak dibutuhkan ya karena potensi potensi usia lanjut itu menggunakan layanan telemedicine itu sangat tinggi ya, tadi sudah kami sampaikan. Jadi literasi digital itu berkaitan dengan bahwa populasi orang usia lanjut itu ya itu mereka tentunya mengalami kesulitan ya, karena mungkin eh, apa namanya itu penglihatannya sudah nggak jelas ya, mungkin untuk mengoperasikan smartphone itu juga tidak mudah bagi orang-orang yang usia yang sudah sangat lanjut ya. Pendengarnya juga mungkin sudah berkurang ya. Jadi itu ya tantangannya itu adalah literasi digital terutama pada usia lanjut. Nah, mungkin dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh orang usia lanjut itu mungkin mereka juga bisa salah paham ya. Mungkin dokternya bilang A ya, mungkin dia mendengarnya B ya. Atau mungkin dia membaca harusnya dia yang dibaca A tapi yang dibaca B, itu risiko ya, namanya medication error, jadi menyebabkan potensi medication error. Jadi pada orang usia lanjut yang menggunakan layanan telemedicine itu adalah bagaimana agar mereka itu tidak menimbulkan medication error ya. Itu kemudian tantangan yang lain adalah melanjutkan yang tadi ya, bahwa mereka khawatir ya bahwa privasinya itu akan diketahui orang. Jadi mungkin karena dalam telemedicine itu kan terjadi dialog ya antara dokter dengan pasien, antara dokter dengan dokter, di mana dokter akan memberikan foto ya mungkin ya, atau misalnya foto atau mungkin anu, tapi foto itu kan dianggap, oh ini kok fotonya diperlihatkan ke orang lain ya, kok diketahui orang lain, itu dianggap itu sesuatu hal yang tabu ya. Jadi itu masalah penerimaan ya. Jadi penerimaan bagaimana mereka orang-orang tertentu atau lanjut usia itu bisa menerima ya keberadaan telemedicine ini. Kemudian di dalam telemedicine itu juga ada suatu alat yang digunakan untuk mengukur tanda-tanda vital ya. Jadi dari jarak jauh ya. Jadi dipraktekkan ya pengukuran mungkin di jantung ya, tekanan darah itu dari jarak jauh ya. Ini juga menjadi kendala ya, menjadi pertimbangan ya, karena tidak langsung ya dengan melihat langsung, memegang langsung, tapi jarak jauh. Nah, kemudian karena pertemuannya tidak langsung, mungkin berpengaruh pada tingkat akurasinya, ya, tingkat akurasinya atau tingkat ketepatannya pada diagnosis. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang berusia lanjut ya, mungkin atau orang-orang yang apa namanya itu pendidikannya rendah, mungkin interaksi yang tidak interaksi tatap maya ya istilahnya, interaksi yang tidak tatap muka atau tidak.
interaksi yang tidak langsung ini mungkin mereka menganggap itu apa ya tidak mantap itulah. Jadi mereka tidak percaya atau tidak yakin ya bahwa interaksi itu akan bisa menghasilkan kesimpulan yang baik. Ya. Jadi mereka orang-orang yang usianya lanjut itu masih berharap ya dengan telemedicine ini masih berharap bahwa pertemuan dokter dengan pasien itu dipenuhi secara langsung karena kan nanti dokter bisa mendengar dengan baik ya bisa bisa memeriksa dengan baik ya karena menggunakan stetoskop dan bisa menimbang dan sebagainya itu akhirnya orang nggak percaya ya jadi kok apa bisa ya dengan kita dari jarak jauh itu apa ya bisa ya dokter melakukan diagnosis kan gitu ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya telemedicine ini sebenarnya melakukan pemantauan kesehatan ya menggunakan alat-alat yang sangat canggih ya dari jarak jauh ya. Jadi alat-alat yang bisa dari jarak jauh ya bisa dilihat dari jarak jauh ya. Alat-alat tertentu ya tidak ya, terbatas lah. Jadi tidak semua alat medis itu bisa dioperasikan untuk dilakukan praktek telemedicine. Kemudian ini mengenai lansia tadi ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa lansia itu adalah kendala demografi ya, kendala demografi, di mana lansia itu selalu bertambah jumlahnya ya. Ini di sini diceritakan bahwa lansia itu akan meningkat 56% ya dari tahun 2015 sampai 2030 dan pada tahun 2050 itu bisa sampai 2,1 miliar. Ya, jadi bisa dibayangkan nanti lansia itu kan orang yang sangat berpotensi sakit ya. Kemudian mereka tidak bisa mendatangi rumah sakit ya itu kemungkinan apa namanya itu mereka membutuhkan pelayanan telemedicine. Jadi bisa dibayangkan bahwa nanti akan terjadi crowded ya, akan terjadi over ya pelayanan ini. Kemudian lansia ini tadi sudah saya singgung mempunyai masalah dengan pendengaran dan penglihatan sehingga dia untuk mengoperasikan smartphone atau gadget yang menjadi sarana telemedicine itu mereka akan kesulitan. Kemudian ini juga diceritakan bahwa telemedicine itu juga menyediakan aplikasi atau platform ya yang digunakan untuk memantau kesehatan dari jarak jauh ya. Jadi misalnya seperti aplikasi Android itu ya, mengingatkan minum obat dan sebagainya itu termasuk platform ya. Jadi dipantau dari jarak jauh. Jadi nanti dokter bisa mengetahui ya apakah pasiennya itu sudah minum obat atau belum, teratur apa enggak minum obatnya dan sebagainya. Kemudian ini ya kelebihan dari telemedicine adalah karena orang tua itu mempunyai keterbatasan fisik maka dia bisa mengakses ya. Jadi orang tua itu intinya tidak mampu mengakses layanan kesehatan tradisional ya termasuk yang maksudnya lah layanan kesehatan tradisional itu adalah layanan kesehatan yang ada yang sekarang yang dilakukan oleh banyak orang ya. Jadi rumah sakit itu kan sebenarnya layanan kesehatan tradisional. Jadi secara fisik ya pelayanannya secara fisik. Nah mereka nggak menyukai itu ya karena harus datang dan telemedicine ini dianggap membantu ya pada orang yang usia lanjut. Itu ya mengenai lansia ya terkait dengan telemedicine. Ya. Jadi intinya nanti telemedicine itu diharapkan dapat memberikan rasa aman pada orang usia lanjut. Ya. Saya kira itu ya untuk materinya dari saya mengenai manfaat dan tantangan telemedicine dan ini ada disinggung sedikit tentang lansia ya terkait dengan telemedicine itu. Eh, Kemudian saya tambah sedikit ya terkait dengan telemedicine yang kemarin dilakukan itu adalah waktu penanganan COVID. Ya, jadi waktu penanganan COVID itu seperti sudah kita ketahui banyak dokter dan tenaga kesehatan itu yang meninggal sehingga layanan anamnesis pasien ya konsultasi dokter ke dokter spesialis itu mungkin tidak dilakukan secara fisik ya mungkin dokternya di rumah ya kemudian memberi laporan ya dokter yang lain memberi laporan
memperlihatkan foto ronsen dan sebagainya. Itu pada masa-masa COVID, telemedicine ini sangat sangat berguna ya. Dan pemerintah sangat membantu ya untuk proses telemedicine ini pada masa COVID. Memang waktu itu memang bahkan dokter dilarang praktek kan itu pernah terjadi ya. Jadi dia dilarang praktek secara langsung. Jadi memang alternatifnya adalah telemedicine ini ya pada masa COVID. Jadi mungkin kalau di garis bawah itu bahwa telemedicine ini akan sangat bermanfaat untuk untuk yang pertama adalah populasi orang usia lanjut ya, di mana mereka mempunyai keterbatasan secara fisik untuk datang ke rumah sakit. Kemudian yang kedua sangat dibutuhkan ketika saat-saat mengalami pandemi ya. Jadi ini mau nggak mau akhirnya semua orang menggunakan telemedicine. Ya, jadi telemedicine itu mungkin bagi kita ya selama ini memang masih asing ya karena kita sendiri juga nggak pernah menggunakan ya. Mungkin kalau kita kerja di rumah sakit juga belum ada di situ pelayanan telemedicine-nya ya. Sehingga akibatnya telemedicine itu terasa asing. Padahal ini di kedepannya ini sangatnya ya sangat banyak yang membutuhkan ya. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang usia lanjut itu semakin banyak bahkan 2,1 M tadi ya pada tahun 2050. Sehingga kebutuhan akan telemedicine ini tentunya beberapa puluh tahun ke depan ya itu akan sangat tinggi ya. Itu ya jadi saya kira itu aja untuk pertemuan kedua saya ya mengenai manfaat dan tantangan telemedicine. Saya tutup bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.